Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Untuk anak-anakku kelas 5B dimanapun kalian berada, semoga kita masih diberikan oleh Allah SWT berupa kesehatan, sehingga kita bisa belajar bersama-sama kembali. Nah, untuk hari ini pada pembelajaran matematika kita melanjutkan yang kemarin. Ya, pada hari Jumat kita sudah membahas tentang jaring-jaring, yaitu bangun ruang. Nah, pada jaring-jaring bangun ruang pada hari Jumat kita sudah membahas tentang bangun ruang balok. Untuk hari ini kita akan membahas tentang jaring-jaring bangun ruang kubus. Nah, jaring-jaring, saya ulangi sekali lagi kemarin tentang jaring-jaring, itu adalah pembelahan sebuah bangun yang berkaitan, sehingga jika digabungkan akan menjadi sebuah bangun ruang tertentu. Contohnya kubus. Nah, misalkan seperti ini. Ketika anak-anak punya kardus yang berbentuk kubus, ketika dibuka, nah, bukaan-bukaan tersebut atau lipatan-lipatan tersebutlah yang nanti saling berkaitan, ya, saling berkaitan yang ketika ditutup kembali akan membentuk ini, bangun ruang, yaitu kubus, ya. Nah, itu namanya jaring-jaring. Nah, sekarang kita akan melihat suatu penjelasan tentang gambar jaring-jaring kubus berdasarkan pola yang terbentuk. Nah, seperti balok kemarin, ya, kubus juga punya pola. Yang pertama polanya adalah 1, 4, 1. Yang kedua adalah 2, 3, 1. Yang ketiga adalah 2, 2, 2. Dan yang terakhir adalah 3, 3. Nah, ini yang nanti kita bahas tentang pola itu, ya. Pertama kita akan membahas tentang pola 1, 4, 1. Nah, bagaimana kubus terbentuk dengan pola ini? Yang pertama, nah, 1, 4. Nah, ini 1, ini 1, 2, 3, 4, ya, terus 1. Nah, ini akan membentuk yang namanya jaring-jaring kubus. Nah, pola itu kita lihat dari atas ke bawah. Ya, 1, terus di baris kedua ada 4, dan di baris ketiga ada 1, sehingga 1, 4, 1. Sedangkan angka ini akan menunjukkan suatu belahan tadi, pembelahan tadi, ya. Nah, merah dan hijau ini adalah pelambangan bahwasanya ketika alasnya berada di nomor 3, maka atapnya berada di nomor 5. Begitu juga ketika dibalik, ya. Jika 5 ini sebagai alas, maka 3 ini sebagai atap. Itu tidak masalah dibalik, ya. Nah, jadi ketika ditanya 3 ini sebagai alas, berarti 5 ini sebagai atap. Atap itu atas, ya. Nah, yang kedua adalah ini 1, 4, 1. Tapi posisinya berada di sini, ya. Tadi kan di sini. Nah, sekarang di sini. Cuma pergantian posisi, ya. Tapi tetap ini merupakan jaring-jaring kubus. Yang ketiga tentang pola 1, 4, 1. Nah, seperti ini. Sekarang berada di sini, ya. Jadi bisa di sini, bisa di sini, dan bisa di sini. Itu adalah pola 1, 4, 1. Nah, yang nomor 6 ini bisa berada di bawahnya merah ini, bisa di bawah putih ini, dan bisa di bawah hijau ini, ya. Nah, itu untuk jaring-jaring kubus. Dan pola yang terakhir untuk 1, 4, 1. Nah, seperti ini. Nah, 1, ini 4, ini 1, ya. Nah, tinggal di mana letak posisinya. Ketika ini sampai lipat untuk sampai tutup, itu pasti membentuk kubus dengan alasnya 3, nanti atasnya adalah 4. Atasnya itu adalah 5 ini, ya. Maaf, 5. Nah, itu adalah pola 1, 4, 1 yang terbentuk. Jadi ada 4 bentuk, ya, pada pola 1, 4, 1. Ya, nanti bisa dicari lagi kalau memang ada, ya, bisa dicari oleh anak-anak untuk masalah jaring-jaring kubus. Nah, sekarang kita akan membahas, nah, ini tadi, ya, pola 2, 3, 1. Nah, bentuknya bagaimana? Nah,
dua, ya di baris yang pertama ada 2 kotak, di baris yang kedua ada 3 kotak, nah dan di baris yang ketiga ada 1 kotak. Nah ini nanti akan membentuk yang namanya jaring-jaring kubus dengan pola 2, 3, 1. 3 sebagai alas, 5 sebagai atap. Begitu juga sebaliknya kayak tadi. Ya, itu adalah tentang pola jaring-jaring. Yang kedua, pola 2, 3, 1, ya. 2, 3, 1. Nah, bedanya tadi di sini. Sekarang berada di sini 6-nya. Nah, itu sama. Ya, itu untuk jaring-jaring kubus. Pola seperti ini. Satunya berada di bawah 5. Ya, bisa di bawah 3, bisa di bawah 4, bisa di bawah 5. Nah, ini pola. Sekarang adalah pola 2, 2, 2. Nah, pada pola 2, 2, 2 ini banyaknya di baris pertama ada 2 kotak, ya di baris kedua ada 2 kotak, di baris ketiga ada 2 kotak. Nah, seperti ini nanti. 2, 2, 2. Itu pola untuk jaring-jaring kubus, ya. Dan yang terakhir adalah pola 3, 3. Nah, pola 3, 3 yang baris pertama adalah 3 dan baris kedua ini juga sebanyak 3 kotak. Nah, jadi akan membentuk suatu bangun jaring-jaring kubus nanti. Ya, ini jaring-jaringnya ketika dilipat akan membentuk bangun ruang kubus. Nah, jadi pola itu ketika kita pahami, ya nanti bisa digambar. Nah, ketika penggambarnya sudah bisa, anak-anak akan bisa menentukan mana alasnya dan mana atapnya, atau bagian atas dan bagian bawah. Nah, jadi itu untuk jaring-jaring kubus. Ketika bisa disimpulkan ada berbagai macam gambar jaring-jaring kubus yang sudah kita pelajari tadi, ya seperti ini. Nah, ini adalah merupakan sebuah jaring-jaring kubus yang bisa dibentuk. Nah, yang sudah kita bahas di awal tadi, dan ini kesimpulannya, ya. Nah, jadi ada banyak sekali ya yang bisa terbentuk dari bangun ruang kubus itu sendiri, jaring-jaringnya. Nah, itu untuk pembahasan pada jaring-jaring kubus hari ini, ya, tentang matematika, lanjutannya tentang jaring-jaring balok kemarin. Jadi kita mempelajari 2 jaring-jaring bangun ruang di kelas 5 ini, ya. Untuk buku paketnya ada pada halaman 138, ya, sambil nanti dibuka semuanya pasti punya buku paket, ya. Nah, untuk selanjutnya nanti mungkin ada penugasan-penugasan ya tentang jaring-jaring, ya nanti menyesuaikan tentang kondisi dan keadaan pembelajaran matematika selanjutnya. Semoga hari ini bisa bermanfaat untuk ilmunya yang sedikit ini. Kurang lebihnya Ustadz mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.